Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalpa Nur Maulida dengan NPM 222121050 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang hakikat menulis, konsep menulis, serta hubungan menulis dengan keterampilan berbahasa lainnya. Nah, pada hakikatnya, menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa. Namun sebelum mempelajari tentang menulis, perlu kita kuasai dahulu keterampilan berbahasa lainnya, yaitu menyimak, berbicara, dan membaca. Nah, hal ini karena keempat keterampilan berbahasa ini saling berkaitan. Nah, para ahli banyak berpendapat tentang pengertian menulis. Salah satunya menurut Ahmad Rufaiuddin dan Darmayanti Zudi pada tahun 1999 halaman 159 bahwa menulis merupakan suatu keterampilan menuangkan pikiran, gagasan, pendapat tentang sesuatu, tanggapan terhadap suatu pernyataan keinginan atau mengungkapkan perasaan dengan menggunakan bahasa tulis. Yang pada intinya menulis merupakan bentuk sebuah komunikasi berbahasa yang menggunakan simbol-simbol tulis sebagai medianya. Dalam kegiatan menulis ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi personal, artinya menulis itu untuk mengekspresikan sikap, pikiran atau perasaan seseorang atau penulis. Nah, yang kedua yaitu fungsi instrumental. Nah, artinya fungsi instrumental ini untuk mempengaruhi seseorang atau mempengaruhi orang lain. Yang ketiga yaitu fungsi interaksional. Nah, dari kata interaksi dapat kita pahami yaitu menulis untuk menjalin sebuah hubungan sosial. Nah, selanjutnya ada fungsi informatif, yakni menulis sebagai media untuk menyampaikan informasi termasuk ilmu pengetahuan. Yang kelima yaitu fungsi estetis, yang mana berhubungan dengan keindahan. Nah, selain fungsi, menulis juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu mengembangkan kecerdasan. Yang kedua, mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas. Dengan berlatih menulis secara berulang-ulang, tentunya dapat memicu tumbuh kembang daya inisiatif dan juga kreativitas seorang penulis dalam menuangkan ide dalam tulisan. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian. Yang keempat, menulis dapat memupuk kemampuan dalam menemukan dan mengumpulkan serta mengorganisasikan sebuah informasi. Nah, pada kenyataannya setiap orang menyukai kegiatan menulis. Nah, sebagian orang ada yang tidak menyukai kegiatan menulis. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Yang pertama faktor yaitu tidak tahu tujuan menulis. Nah, seseorang akan enggan menulis karena seorang itu menganggap bahwa dirinya tidak tahu untuk apa ia menulis, dan juga dirasa menulis memerlukan waktu, pikiran, serta perasaan. Yang kedua, tidak memiliki bakat dalam menulis. Nah, hal ini juga memicu mengapa seseorang tidak suka menulis. Yang terakhir yaitu merasa tidak tahu bagaimana menulis sebuah alasan yang dipikirnya alasan tersebut seolah-olah mengada-ngada. Nah, adapun hubungan keterampilan menulis dengan keterampilan berbahasa lainnya, yang pertama dengan keterampilan menyimak. Melalui kegiatan menyimak, seorang penulis akan mendapatkan ide atau informasi yang diperlukan. Nah, selain itu penulis juga akan mendapatkan inspirasi tentang pemilihan kata, penataan struktur sajian, serta pengorganisasian dan perangkaian gagasan yang menarik. Nah, mungkin seperti itu kaitan menulis dengan menyimak. Nah, selanjutnya hubungan keterampilan berbicara dengan keterampilan menulis. Nah,
seorang dalam merangkai sebuah tulisan sama saja dengan menyiapkan sebuah pembicaraan. Nah, orang yang tulisannya sudah tertata dengan rapi, dengan baik, maka pembicaraannya pun akan tertata dengan baik. Nah, lalu hubungan keterampilan menulis dengan keterampilan berbahasa yang terakhir, yaitu keterampilan membaca. Nah, kegiatan menulis dan membaca merupakan hal yang sama-sama berbahasa tulis, yakni penulis bisa menjadi pembaca, pun pembaca bisa menjadi penulis. Nah, setelah dipelajari tentang hakikat menulis serta hubungan menulis dengan keterampilan berbahasa lainnya, perlu kita ketahui juga bagaimana pendekatan untuk menumbuhkan minat dan semangat dalam menulis. Nah, hal ini perlu dilakukan guna meningkatkan minat dan semangat seseorang dalam menulis. Nah, ada berbagai pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu ada pendekatan frekuensi. Nah, pendekatan frekuensi ini menurut Morionov merupakan pendekatan yang berpedoman pada banyaknya kegiatan atau latihan. Nah, yakni pendekatan ini identik dengan sebuah kegiatan atau latihan. Nah, pelaksanaan dari pendekatan ini adalah membiasakan diri mengamati lingkungan sekitar sebagai bahan tulisan. Nah, hal sederhananya bisa kita lakukan dalam kegiatan perkuliahan, yakni dengan memperhatikan materi lalu menulis materi tersebut atau menuliskan materi yang telah kita pahami. Nah, yang kedua ada pendekatan gramatikal. Nah, dalam pelaksanaannya, pendekatan gramatikal yaitu pembiasaan membaca untuk menemukan kata-kata baru. Nah, dari kegiatan membaca itu kita akan menemukan kata-kata baru dan kata-kata tersebut lazim dalam sebuah penulisan. Nah, yang ketiga yaitu ada pendekatan koreksi. Nah, koreksi atau masukan dapat dilakukan terhadap penulisan seseorang. Nah, orang yang bisa menerima masukan atau koreksi orang lain, maka dia akan terbiasa menulis dengan baik. Nah, yang keempat yaitu pendekatan formal. Nah, pendekatan formal ini dalam kegiatan menulis akan terjadi apabila seseorang menguasai pengetahuan bahasa, yakni pengalineaan, pewacanaan, serta aturan penulisan. Nah, dari pemahaman tersebut maka akan didapat sebuah pemahaman dan menjadi tolak ukur dalam sebuah penulisan. Sebelum melakukan kegiatan penulisan, tentunya akan melewati beberapa tahapan atau fase. Yang pertama atau disebut juga tahap prapenulisan. Nah, tahap prapenulisan ini yakni tahapan sebelum kita melakukan penulisan. Nah, pada tahapan ini juga terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama tahapan menentukan topik. Nah, topik ini adalah pokok persoalan atau inti permasalahan yang menjiwai seluruh karangan. Nah, dari topik ini karangan biasanya mengajukan pertanyaan seperti saya mau menulis tentang apa. Nah, dari pertanyaan tersebut maka akan timbul sebuah jawaban. Nah, jawaban tersebut bisa dijadikan sebuah topik penulisan. Lalu yang kedua yaitu menentukan tujuan menulis. Nah, setelah menentukan topik penulisan, selanjutnya menentukan tujuan menulis. Nah, setelah memperoleh topik, untuk memperoleh tujuan penulisan, ada pertanyaan yang bisa diungkapkan, yakni mengapa saya menulis dengan topik ini. Nah, dengan pertanyaan tersebut akan timbul alasan atau gagasan mengenai tujuan untuk apa menulis topik yang sudah ditentukan. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu memperhatikan sasaran karangan.
Nah, hal ini perlu diperhatikan dalam menulis. Kadang kita berharap ada orang yang akan dapat membaca, memahami, dan memproses. Nah, setelah keinginan itu tentunya kita akan memperhatikan beberapa. Nah, hal ini perlu dilakukan, yakni menentukan sasaran karangan. Nah, juga sasaran karangan tersebut perlu kita perhatikan disesuaikan dengan tingkat sosial, pengalaman, pengetahuan, dan kebutuhan si pembaca. Nah, yang keempat yaitu mengumpulkan informasi pendukung. Nah, informasi pendukung ini manfaatnya tentu sangat penting. Nah, sebuah tulisan jika tanpa informasi pendukung atau data, maka tulisan tersebut akan merasa dangkal atau tidak bermakna. Nah, isi tulisan mungkin terlalu umum atau usang karena umumnya pembaca telah mengetahuinya, yakni sangat penting untuk memasukkan data atau informasi ke dalam tulisan. Yang kelima yaitu mengorganisasikan ide atau informasi. Nah, sekian untuk materi keterampilan menulis dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.